lutut. Nah, maka kejadian besar tersebut setelah Nabi dibelah dada beliau, kemudian datang buruk. Buruk itu hewan yang kalau dalam hadis disebutkan persilangan antara onta dan bihol, gitu ya. Kuda dan bihol. Jadi posisinya itu nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Awalnya buruk ini Pak, ketika akan ditunggangi oleh Nabi nggak mau, susah dikendalikan. Karena memang buruk merasa nggak boleh yang naik ke atas saya melainkan Nabi. Nggak tahu kalau ini Nabi. Ditegur oleh malaikat Jibril, buruk, jangan goyang. Ini yang mau naik ke atas punggungmu ini manusia yang paling mulia. Ketika tahu kalau yang akan naik itu adalah Nabi Muhammad SAW, barulah buruk itu akhirnya malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah. Rasul duduk di belakang Jibril. Tolong jangan dibayangkan seperti kita udah pegang-pegang gitu ya. Pokoknya Jibril depan, Nabi di belakang. Kecepatan buruk itu sejauh dia mata memandang, maka sejauh itulah langkahnya. Kecepatan yang hari ini berapa kecepatannya? 30 per 1 jam. 1 jam jauh berarti. Buruk ini sejauh mata memandang Pak. Sekali jalan tidak sejauh itu. Maka perjalanan antara Mekah dan Palestina yang berjarak, semalam saya coba Google ya. Saya coba Google semalam, ini jarak ini semalam. Cuma masalahnya di Google hari ini hilang Palestina. Boleh cek, Israel adanya. Kesel saya, mana Palestina kok nggak ada. Akhirnya saya tulis Yerusalem aja. Ini jaraknya kalau dilihat di sini perjalanan darat kurang lebih 16 sampai 17 jam. Jaraknya itu 1475 kilo. Berarti dari sini ke Medan berapa? 2200. Berarti kurang lebih sampai Padang lah ya. Rumah ya. Dari sini ke rumah. Nah, ini kalau perjalanan daratnya. Cuma kita laut sedikit Pak, Bakahuni ya. Ini perjalanan dari Mekah ke Palestina. Perjalanan masa itu kendaraan paling cepat adalah kuda. Yang disebutkan dalam riwayat paling cepat berkendaraan dari Mekah ke Palestina itu adalah 1 bulan. Dan ini terjadi, datang orang bilang saya semalam baru pulang dari Palestina. Kira-kira Bapak gimana? Kira-kira apa terlontar Pak? Gila. Ini hayal orang. Makanya saya katakan Pak, sahabat yang hidup zaman Nabi itu berat. Hari ini kita hanya belum. Hari ini kita disodorkan yang begini, hal begini kan apa iya? Maka kadang-kadang kita punya cita-cita gitu, enak ya kalau jadi para sahabat gitu ya, bertemu dengan Nabi. Ya bertemu dengan Nabi nikmat, tapi perjuangannya khawatir kalau zaman itu kita hidup teman kita ya Abu Jahal, Abu Lahab. Bagaimana tidak? Mereka Abu Jahal, Abu Lahab yang Abu Jahal pimpinan orang kaya, penguasa, punya jabatan, orang ahli ilmu dan banyak lain sebagainya. Baik, dari Masjidil Haram ini, dari Masjidil Haram Nabi diangkat oleh dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian menuju ke Masjidil Aqsa. Ini kondisi Masjidil Haram hari ini Pak ya. Masuk sini. Dibawa ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kita pahami sekarang bagaimana Pak?
Dia adalah satu wilayah komplek gitu ya, komplek Masjidil Aqsa yang mana di dalamnya itu ada beberapa masjid gitu ya. Ada yang kubah mas, ada memang Masjidil Aqsa sendiri, kemudian ada masjid Qiblatain gitu ya, masjid yang awal menjadi kiblatnya umat Islam. Kemudian ada masjid Buraq juga di situ. Terus ada beberapa masjid lainnya. Kadang-kadang dia ada beberapa tingkat. Ada yang sudah pernah berziarah ke sini, Pak? Sebelum berangkat ke sini nonton YouTube aja dulu. Sama Pak, kita juga belum berangkat. Di YouTube aja dulu. Insyaallah mudah-mudahan suatu hari kita bisa berkunjung berkunjung tempatnya bukan hanya sebagai pengunjung Pak, tapi sebagai pejuang yang akan, kalau memang habislah darah kita di sana, biarlah habis. Dan sebelahnya ini apa nih? Ini disebutkan adalah tempat di mana Rasulullah mengikat buruknya. Jadi buruk ini juga diikat Pak, sama ya. Baik. Setelah Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa, di sana Rasul bertemu dengan para nabi. Ada nabi yang sudah ada duluan di sana, jadi sholat, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim gitu ya, sedang sholat. Kurang lebih berkumpul di sana pada waktu itu 1.200 nabi, seluruh nabi-nabi ya. Yang kita kenalkan 25 saja, tapi secara keseluruhan itu ada 1.200 kumpul semua nabi di sana. Ketika akan melaksanakan sholat, maka para nabi saling lirik gitu ya. Kamu maju lah. Akhirnya oleh malaikat Jibril diberikan isyarat kepada Rasulullah, wahai Muhammad, imamilah. Maka di sini para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ini sebagai bentuk bahwa seluruh nabi-nabi pun ngikut kepada Nabi Muhammad. Karena sebelum Nabi Muhammad diturunkan, semua nabi bercita-cita Pak menjadi umat Nabi Muhammad, walaupun dilahirkan di zaman Nabi Muhammad tidak menjadi seorang nabi. Nabi Musa mengatakan, ya duhai Allah, begitu nikmatnya umat akhir zaman yang menjadikan Rasulullah Nabi Muhammad sebagai nabinya gitu. Jadikan aku umatnya. Walaupun gak dapat gelar nabi gak apa-apa. Nah, pertanyaannya, kita ini umat siapa? Kita ini umat yang dirindukan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kita ini umat yang dirindukan oleh para sahabat. Kita ini umat yang, kenapa saya harus lahir dulu, kenapa gak entar aja sama Nabi Muhammad? Maka kalau ditanya, hidup kita di zaman ini itu hidup dengan penuh keistimewaan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sematan ini janganlah kita abaikan, janganlah kita menjadi umat tapi tidak memberikan manfaat. Berikanlah manfaat semampu-mampu yang bisa kita lakukan. Setelah Nabi Muhammad, behold, what you are about to see is an unprecedented high-definition tour. Setelah Nabi Muhammad selesai melaksanakan sholat bersama dengan para sahabat, dengan para nabi-nabi, kemudian Nabi Muhammad ditawarkan oleh malaikat khamar dengan susu, suruh pilih Pak. Maka Rasulullah pada saat itu memilih susu. Kata malaikat Jibril, sungguh engkau telah memilih kefitrahan yaitu Islam. Jika engkau memilih khamar, niscaya umatmu akan menyimpang dan sedikit yang mengikuti syariat Anda. Maka pilihan-pilihan itu pun menjadi penting gitu ya. Gak kebayang kalau khamar itu terpilih, pastinya kita ini kacau sudah. Benar ya? Karena orang minum khamar itu pas dia sedang sukar lagi hilang ingatannya, itu kan gak jauh seperti hewan. Diomongin gak bisa,
diajak ngobrol nggak nyambung gitu ya, diperintah nggak ngerti gitu. Malunya hilang, nggak ada malu tuh orang malu. Makanya sebuah pilihan yang sebelum Nabi berangkat ke Masjidil Isra-nya, berangkat ke atas, itu sudah Allah sucikan terlebih dahulu Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah dari Masjidil Aqsa barulah Nabi berangkat ke Isra, itu perjalanan pada waktu malam. Jadi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj itu artinya su'ud. Su'ud itu apa? Naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka Nabi Muhammad ketika akan masuk ke langit bumi, ke langit ya, mau masuk pintu langit pertama, di situ Nabi bersama dengan Jibril ditanya oleh penjaga langit. Di langit itu ada yang jaga. Kalau ditanya mana langit satu, Pak? Ini sejauh kita memandang itu belum sampai langit satu, Pak. Sejauh kita memandang ke langit itu belum sampai langit satu. Maka kalau ditanya mana langit satu, wallahu a'lam, pokoknya tinggi aja. Di situ ada malaikat yang memang bertugas menjaga langit satu. Para ulama mengatakan, kenapa sampai malaikat itu menanya ke Jibril? Memang nggak kenal sama Jibril. Disebutkan bahwasanya tiap-tiap langit itu ada penduduknya sendiri, dan setiap penduduk antara satu lapisan langit dengan lapisan langit yang lain itu tidak kenal itu siapa mereka kenal. Jadi mereka yang ngurusin di urusannya masing-masing. Maka ketika ditanya siapa yang mau masuk, Jibril. Dengan siapa engkau datang? Dengan Nabi Muhammad. Apakah dia sudah diangkat menjadi nabi? Sudah. Kalau begitu baru diizinkan dibuka pintunya. Cuma tolong jangan tanya gimana bentuk pintu langitnya. Kalau di film Sun Gokong pintu langit ada pintunya. Tapi ya begitulah. Ya, ada bentuk pintunya. Maka di langit satu Nabi Muhammad melihat sosok yang begitu besar, tinggi besar. Setiap kali beliau melihat ke arah kiri beliau menangis, melihat ke arah kanan beliau tersenyum bahagia. Nabi bertanya, wahai Jibril, siapakah itu orang yang tinggi besar itu? Kata malaikat Jibril, itu adalah Nabi Adam. Itu ayahmu. Itu ayahmu. Dialah Nabi Adam. Dia kata malaikat Jibril, dialah Nabi Adam. Maka Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam menjawab, selamat datang wahai anakku, sungguh engkau anak yang menyenangkan. Ya, sungguh engkau anak yang menyenangkan. Ada riwayat yang lain menyebutkan sungguh engkau anak yang soleh. Nah, maka ini bisa menjadi doa ya, ketika kita salam gitu sama anak-anak atau ketemu dengan siapapun, dengan anak-anak gitu khususnya, kita doakan, Pak, semoga kamu nanti jadi anak soleh. Jadi kalimat ini kalimat sederhana, kalimat yang juga diucapkan oleh Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Kemudian di langit yang pertama juga Nabi Muhammad melihat menemukan ada dua sungai, yang mana sungai itu adalah sungai Nil dan sungai Furat. Ini antara Furat atau Efrat gitu ya. Sungai Nil dengan sungai Furat. Kemudian berikutnya Nabi keliling lagi di langit yang pertama tersebut, dan beliau menemukan sebuah sungai yang memiliki wangi bagaikan minyak kasturi. Wangi sekali sungai tersebut. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada malaikat Jibril, ini sungai apa? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini adalah telaga milikmu, telaga Kausar.
yang disebutkan dalam hadis Nabi, semua penduduk surga nanti ketika minum air seteguk dari telaga Kausar maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Adapun orang-orang yang baru keluar dari neraka, ya, nauzubillah, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Orang-orang yang baru keluar dari neraka disamperin oleh Nabi, disamperin, diajak minum telaga Kausar. Ketika ia minum dari telaga Kausar tersebut, maka siksaan yang puluhan ratusan ribu tahun yang dia alami dalam neraka seketika itu hilang. Rasa sakitnya seketika itu hilang. Nah, itu nikmat yang ada dari telaga Kausar. Kemudian Nabi naik lagi ke langit kedua, ketemu dengan Nabi Idris, ke langit 3, langit 4, ketemu dengan Nabi Harun, ke langit 5. Disebutkan, aku ketemu banyak Nabi tapi aku nggak hafal namanya. Kemudian di langit ke-6 Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang mana disebutkan perawakan Nabi Ibrahim ini menyerupai Nabi Muhammad secara bentuk perawakan wajah beliau itu hampir sama. Kemudian baru naik ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika setelah bertemu dengan Nabi Musa, ternyata Nabi Muhammad belum selesai, belum hanya sampai langit ke-7, naik lagi ke langit atasnya. Disampaikan oleh Nabi Musa, wah ya Rob, aku tidak mengira engkau akan mengangkat seseorang di atasku. Nabi Musa ada di langit 7. Ya, beliau mendapatkan keistimewaan tersendiri karena beliau kalimullah, Nabi atau orang yang berbicara langsung dengan Allah. Posisi beliau paling tinggi. Nah, ketika Nabi Muhammad naik lagi, kata Nabi Musa, ya Allah, aku nggak mengira ternyata masih ada Nabi yang posisinya bisa naik lebih tinggi lagi. Naik ke langit berikutnya, di situ Nabi diajak keliling oleh malaikat Jibril menuju surga dan neraka. Kalau nikmat surga, insya Allah udah banyak lah kita dapat infonya. Maka di antara yang beliau begitu sedih ketika melihat penduduk neraka. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi melihat ada orang yang bibirnya itu seperti bibir onta. Bibir onta gimana Pak? Tipis sama tebal ya, bibir onta tebal. Kebayang kalau bibir kita bibir onta. Nabi melihat orang seperti bibir onta, kemudian tangan mereka itu menggenggam sebongkah api neraka, bongkahan seperti batu. Kemudian batu tersebut dia masukkan ke dalam mulutnya, kemudian keluar dari duburnya. Ini batunya. Nabi bertanya pada malaikat, siapa mereka, wahai Jibril? Kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, melihat lagi penduduk neraka, yaitu ada orang-orang yang perutnya membesar. Kata beliau, aku tidak pernah melihat perut sebesar ini, kata Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Mereka adalah para pemakan harta riba. Kemudian Nabi dilihatkan lagi, ada orang yang dihidangkan bagi mereka daging yang segar dengan daging yang busuk. Tapi setiap kali mereka makan, mereka memilih daging yang busuk. Nabi tanya lagi pada Jibril, siapa mereka? Kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang memiliki orang-orang yang berzina. Mereka punya istri, tapi yang halal yang mereka untuk gauli, tapi mereka malah memilih wanita-wanita yang tidak berhak atau tidak boleh mereka
disiapkan daging yang segar dengan daging yang busuk. Yang mereka pilih adalah daging busuk. Kemudian setelah dari keliling surga barulah Nabi diajak ke Baitul Ma'mur. Nah, disitulah di Baitul Ma'mur ketemu dengan para malaikat sampai terakhir masuk ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itulah langit terakhir yang bisa malaikat Jibril temani Nabi. Ketika akan naik ke atasnya lagi, ya ketemu dengan Allah. Dalam riwayat disebutkan malaikat Jibril itu seperti baju yang mau terkoyak gitu Pak. Baju yang ditiup angin kencang mau sobek-sobek gitu. Artinya apa? Jibril untuk naik lagi enggak bisa. Kata Nabi, engkau enggak ikut wahai Jibril. Ya Rasulullah, aku enggak bisa ikut. Aku cuma bisa sampai sini. Kalau saja aku naik ke atas lagi, maka badanku akan hancur. Dan di Sidratul Muntaha ini Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya untuk yang kedua kalinya. Yang pertama beliau melihatnya waktu kapan? Waktu di gua, bukan di gua Hiroknya sih Pak. Setelah dari gua Hiro, pas beliau lagi turun mau pulang ke rumah, lihat ke langit, itu langit ini penuh dengan wajahnya malaikat Jibril. Nah, disebutkan malaikat Jibril ini memiliki ada yang menyebutkan 600 sayap gitu ya, tapi dalam kitab Daqaiqul Ahbar disebutkan ada 1600 sayap. Kalau malaikat Jibril berdiri, matahari itu ada di antara mata kiri dan kanannya. Matahari ada di antara mata kiri dan kanan di tengah-tengah gitu. Kalau ingin membayangkan besarnya, besar asli malaikat Jibril, matahari itu ada hanya di antara kiri dan mata kanannya beliau. Jadi besar Pak. Nah, maka kalau malaikat ngamuk, kita sentil habis. Kemudian naiklah Nabi langsung bertemu dengan Allah. Disebutkan jarak antara Nabi dengan Allah itu sejarak 1 busur. Berarti sangat dekat ya. Pengibaratan yang sangat dekat. Disitulah Nabi mendapatkan perintah sholat. Nah inilah yang setiap hari kita lakukan, setiap hari kita jaga dengan benar-benar sehari 5 waktu. Walaupun dulu waktu awal Nabi mendapatkan perintah sholat itu sebanyak 50 waktu. Bukan 50 rakaat Pak ya, 50 waktu Pak. Kita 5 waktu yang ada sekarang saja, sebagian orang itu berat. Benar gak Pak? Kalau nggak berat, terlalu kecil di masjid kita. Kalau seandainya sholat itu nggak berat, terlalu kecil masjid kita, terlalu sedikit masjid kita. Betul ya? Nah, di sini berapa warga kita? Berapa ribu? 3 ribuan. 3 ribuan paling enggak. Ini sewilayah ini nih masjid satu komplek gitu ya, area masjid. Kalau memang sholat itu tidak berat, maka setelah mendapatkan perintah sholat, proses ketemunya Nabi Muhammad dengan Allah pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau bertemu langsung dengan Allah? Iya. Bagaimana yang kau lihat? Yang aku lihat cuma cahaya-cahaya saja. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya bahwa Nabi pun nanti baru melihat zat Allah langsung ketika nanti bersama-sama di dalam surga. Kan itu nanti Allah bertanya pada penduduk surga, wahai penduduk surga, sudahkah engkau menerima semua balasan yang kujadikan? Sudah ya Allah, udah banyak sekali, ini nikmat sekali surga itu, terlalu berlimpah ini ya Allah, sudah cukup, udah cukup. Kata Allah, mau nggak aku tunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar? Ini udah cukup ya Allah, udah cukup itu. Ibaratnya karena sudah berlebih banget.
nikmat luar biasa. Sampai para penduduk surga itu udah bingung mengucapkan kata-kata syukur. Tapi Allah karena sudah berjanji, wahai penduduk surga, hari ini aku akan berikan kenikmatan yang belum pernah kalian temui selama ini. Disitulah nanti Allah akan tampakkan zat aslinya. Disitulah semua kenikmatan yang sudah ada udah biasa saja. Karena nikmat bertemu dengan zat Allah itu begitu besar. Disitulah nanti para penduduk surga mengucapkan syukur yang begitu tinggi kepada Allah. Setelah mendapatkan perintah sholat, Nabi turun. Pas turun ketemu lagi dengan Nabi Musa di langit ketujuh. Tanya Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang ditetapkan Rabbmu kepadamu? Kalau bahasa kita dapat oleh apa? Dapat oleh apa?